Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di sini dengan saya Mas Diki. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial yaitu bagaimana cara menghitung gaji karyawan dalam sebuah perusahaan menggunakan Microsoft Excel. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke tutorialnya setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, oke teman-teman, di sini langsung saja ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal. Misalnya kita akan menghitung gaji di sebuah perusahaan. Di sini perusahaannya yaitu PT Maju Mundur. Di sini ada keterangannya laporan pengeluaran gaji bulan Oktober tahun 2018. Nah, nanti kita akan mengerjakan mulai dari status, jabatan, cabang, gaji pokok sampai total gaji nih ya teman-teman, menggunakan rumus Excel yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu videonya. Linknya ada di deskripsi atau bisa klik di pojok kanan atas video ini ya teman-teman. Oke, nah di sini soalnya sudah saya buatkan, masih kosong. Teman-teman juga bisa mendownload sebagai latihan nanti teman-teman di rumah ya. Nanti saya kasih linknya juga di deskripsi teman-teman. Nah di sini saya sudah siapkan tabel bantunya untuk mengerjakan soal ini ya teman-teman. Nah di sini sudah saya kasih keterangannya ya. Nah status, untuk pengerjaan status ini didapat dari kode yang ini teman-teman. Jika kode M maka menikah, jika B maka belum. Nah maksudnya yang M dan B itu yang ini teman-teman, kan ada DRM01. Nah M nya ini maksudnya, nah, kita ambil. Nah untuk pengerjaan status ini berarti kita menggunakan rumus teks teman-teman. Oke ya, di sini rumusnya. Nah sudah saya kasih nih di sebelah kanan keterangannya ya teman-teman. Kita menggunakan rumus teks. Nah di sini ada meet, nah bercampur dengan rumus if ya teman-teman. Jadi yang pertama kita pastikan kita benar mengambil kodenya. Jadi kita kerjakan rumus teksnya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita ketik sama dengan meet, buka kurung, ambil selnya yang kode. Kita mau ke karakter keberapa nih? 1, 2, 3. M kan di 4, berarti karakter keempat kita ambil 1, tutup kurung, enter. Nah sudah benar ya teman-teman, M sudah terambil ya. Jika kita tarik ke bawah, nah maka akan muncul seperti ini. Jadi kita sudah pastikan kodenya benar. Lalu kita lanjut ke keterangan kodenya tadi. Nah jika kode M maka menikah, jika B maka belum. Nah cara untuk mengubahnya kita menggunakan variasi rumus if seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal edit nih di kodenya di sini. If, buka kurung, meet, kode yang tadi ya teman-teman, sama dengan tanda petik M. Nah kalian bisa baca sendiri ya, lihat di rumusnya di pojok sebelah kanan situ sudah saya tuliskan itu. Nah petik menikah, maka selain itu belum, untuk kurung, enter ya. M maka menikah. Nah benar kan teman-teman? Sekarang coba kita tarik. Nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah kita sudah pastikan jika M maka menikah, M menikah, B belum, B belum. Nah sudah benar ya. Oke, kita lanjut ke yang soal kedua. Kita akan mencari jabatan. Nah di sini keterangannya didapat dari kode, tetap dari kode. Jika DR maka direktur, jika ST maka staf, jika MG maka manajer, dan jika OB maka office boy. Nah di sini maksudnya yang ini teman-teman, kode yang ini ya, yang awalnya nih ya, sebelah kiri nih ya. Nah jadi tetap yang pertama kita akan menggunakan rumus teks terlebih dahulu. Nah di sini kan teman-teman lihat kan menggunakan rumus teks kan, kita menggunakan rumus left ya, sama dengan left. Kita klik kodenya, koma, mau kita mau ambil berapa nih, 2 ya, ambil 2 kodenya, tutup kurung, enter. Nah DR kita sudah dapat ini teman-teman, kita tarik. Nah kita sudah dapat ya apa yang dimaksud. Nah jika DR maka direktur. Nah tetap berarti kita akan menggunakan di sini kita tidak akan menggunakan if ya teman-teman, kita akan menggunakan VLOOKUP. Berarti kita akan menggunakan tabel bantu yang ini. Nah
DR maka direktur, MG manager, ST maka staff, OB maka office boy. Nah, kita kan menggunakan tabel bantu nih. Nah, untuk mengerjakan yang jabatan ini kita kan menggunakan tabel bantu, maka kita buat nama dulu ya teman-teman tabel bantunya seperti yang saya jelaskan kemarin di video yang lookup dan VLOOKUP itu. Nah, di sini kita blok tabelnya, kita masuk ke formula, kita klik name manager. Oh, di sini ada kode saya yang lama, saya hapus biar nggak kebingungan. Nah, kita blok sudah ya, new, kita blok nih, kita blok. Nah, sudah benar ya. Kita kasih nama tabelnya tabel 1 aja deh, biar enak. Klik OK. Nah, sudah. Itu kita klik new. Ini juga nih mungkin bakal dipakai ya teman-teman. Kita klik new, kita drag. Nah, ini sudah benar. Kita kasih nama tabelnya tabel 2. Klik OK. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba mengerjakannya. Kita menggunakan variasi rumus VLOOKUP. Jadi di awalan sini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kita ketik VLOOKUP. Nah, kemudian titik koma, nama tabelnya di sini ada keterangan tabel array, namanya tadi apa? Tabel 1. Ketik tabel 1, titik koma, kita mau ambil kolom yang keberapa nih? Ambil yang kedua. Kemudian false supaya hasilnya benar. Lalu tekan enter. Nah, direktur. Kalau benar DR ini direktur, kita lihat di tabel bantu ya teman, DR direktur. Nah, sudah benar ya. Ini kita coba tarik dulu nih. Tarik. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Nah, kan sama kan? Nah, teman-teman bisa cek sendiri nanti. Silahkan teman-teman praktek ya. Nah, oke, yang selanjutnya kita mencari nih, yang soal ketiga gitu, cabang. Nah, cabang ini kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi, tapi dengan variasi rumus tag dan value ya teman. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita lihat dulu keterangannya. Didapat dari kode dan tabel bantu. Jika kode 101 maka Jember, jika 102 maka Banyuwangi, jika 103 maka Probolinggo, dan jika 104 maka Sidoarjo. Nah, kita lihat di tabel bantu teman-teman. Dia ada di sini di tabel 2. Berarti kita akan mengambil terlebih dahulu yang di kode ini, lalu kita variasikan dengan rumus VLOOKUP seperti tadi ya teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa lihat rumusnya. Dia menggunakan fungsi text menggunakan value ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik sama dengan value. Kemudian kita ketik rumus text-nya right. Kita pilih selnya. Kita ambil kodenya sebanyak 3 karakter. Tutup kurungnya 2 kali ya teman-teman, lalu tekan enter. Nah, sudah benar ya, 101. Coba kita tarik. Nah, sudah dapat nih kodenya. Sekarang kita variasikan dengan menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti yang di jabatan tadi. Nah, caranya tinggal kita ketik sama dengan VLOOKUP. Nah, sudah buka kurung, kemudian titik koma, tabel 2. Kemudian kita pilih selnya, kita pilih kolomnya, kolom keberapa. Di sini kita pilih kolom kedua. Kemudian kita ketik false, lalu tekan enter. Nah, 101 maka Jember. Coba kita lihat, bener ya teman-teman, Jember ya. Kita coba tarik ke bawah nih, bener semua nggak hasilnya nih? Nah, sudah ada hasilnya ya, tidak ada yang error. 102 Banyuwangi, 102 Banyuwangi benar. Kemudian yang mana? 103 Probolinggo, ya coba lihat. 103 Probolinggo ya teman-teman. Kemudian yang 104 ini Sidoarjo. 104 Sidoarjo. Coba lihat. Ya, sudah benar ya teman-teman. Nah, oke, tidak ada yang error ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung gaji pokok teman-teman. Nah, ini kita lihat lagi keterangannya. Gaji pokok ini didapat dari kode dan tabel bantu. Jika DR maka 6.500.000, jika ST maka 3.500.000, jika MG maka 5 juta, dan jika OB maka 2,5 juta. Nah, ini rumusnya seperti ini. Kita tetap menggunakan
nih di sini karena kode dan tabel bantu ya teman, jadi tetap kita menggunakan kode yang ada di sini nih. Nah, kita menggunakan kodenya, kita mengambil dari yang ini teman-teman, yang DR, yang left nih ya. Kita menggunakan rumus left. Kita coba lihat di sini gaji pokok ada di mana. Nah, gaji pokok itu ada di tabel 1. Nah, dia menggunakan kode yang ini teman-teman, DR NGST ya. Kita menggunakan ambil kodenya yang sebelah kiri. Jadi kita kasih rumusnya left, kita klik selnya, kita ambil sebanyak 2 karakter, tutup kurung, enter. Nah, jika sudah dapat, kita variasikan dengan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, langsung kita ketik VLOOKUP, kita pilih tabelnya di tabel 1 ya tadi ya teman-teman. Bisa lihat sendiri tadi gaji pokok ada di tabel 1. Nah, kita ketik kolom keberapa tadi? Kolom ketiga, karena yang kedua tadi kita sudah gunakan untuk melihat si jabatan yang ini tadi. Nah, yang ketiganya itu adalah gaji pokok. Kita ketik false, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Kita tarik ya. Oh, maaf. Kita tarik. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita cek. DR 6.500.000. Ya, benar ya. Kemudian di sini MG 5 juta, MG 5 juta, sudah benar ya. Kemudian ST 3.500.000, ST 3.500.000 benar. OB 2,5, OB 2,5. Oke, benar ya teman-teman. Nah, seperti itulah adalah penerapan rumusnya. Nah, ini sebenarnya video ini lanjutan dari video yang kemarin, namun saya pisah karena yang kemarin itu saya khususkan untuk yang dasarnya saja supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, saya ingatkan lagi, silahkan ditonton videonya. Di sana saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya ya. Nah, nanti jika teman-teman ada yang kebingungan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tunjangan jabatan. Nah, tunjangan jabatan di sini keterangannya didapat dari kode dan tabel bantu. Jika kode 101 maka 15% dari gaji pokok, dan jika 102 maka 17% dari gaji pokok. Jika 103 maka 15% dari gaji pokok, dan jika 104 maka 20% dari gaji pokok. Oke. Nah, rumusnya di sini kita menggunakan variasi value text, kemudian dengan VLOOKUP ya teman-teman. Tetap kita menggunakan VLOOKUP. Di sini kita lihat tunjangan jabatan ada di tabel kedua ya teman-teman. Nah, caranya sama seperti tadi, kita mencari yang cabang tadi ya teman, yang ini. Nah, caranya kita ambil kode di sebelah kanannya, value, klik selnya, klik value, kita pilih musik teksnya terlebih dahulu, baru kita ketik selnya, kita pilih karakternya yang diambil sebanyak 3, tutup kurungnya 2 kali, tekan enter. Nah, sudah ya teman-teman. Sini masih bentuknya counting ya, uang, nanti kita bisa ubah nanti. Nah, kita akan melihat tunjangan jabatannya. Oke, kita sudah dapat, benar ya. Nah, langsung kita kombinasikan dengan menggunakan VLOOKUP. Ketik VLOOKUP, kemudian kita pilih tabelnya, tabel kedua, kolom ketiga, kemudian kita tutup dengan false. Nah, kita sudah dapat nih. Kita tekan enter dulu ya teman-teman, enter. Nah, di sini kenapa hasilnya 0? Karena di sini kita ambil, di sini adalah persen ya teman-teman. Nah, tadi keterangannya apa? Jika didapat, nah ini jika contohnya jika 104 maka 20% dari gaji pokok. Nah, ini hasilnya kita kali dengan gaji pokok. Nah, ingat sekali menggunakan tanda bintang ya teman-teman. Gaji pokok, kita klik sel yang gaji pokok, lalu tekan enter. Nah, benar ya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman cara mengerjakan tunjangan jabatan. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tunjangan keluarga. Nah, didapat dari kode di sini kan, didapat dari kode aja nih.
Jika 100 M maka tunjangan keluarga 20% dari gaji pokok. Selain itu maka 0. Nah, di sini kita menggunakan satu rumus saja ya teman-teman. Di sini kita menggunakan rumus if ya. Caranya sangat mudah sekali. Sama dengan if buka kurung sel yang status kita tanda sama dengan tanda petik menikah titik koma maka 20% dari gaji pokok. Jadi 20% dikali sel gaji pokok ini. Selain itu maka hasilnya 0. Kurung enter. Nah, ini ya teman-teman. Tarik ke bawah. Nah, di sini ada yang kosong. Oh iya, pantas dia belum menikah, makanya tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Bisa teman-teman cek sendiri ya, jika menikah dapat tunjangan sebanyak 20% dari gaji pokok. Oke, yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke gaji kotor. Nah, ini gaji kotor ini dari mana? Yaitu penjumlahan dari gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan keluarga. Ini sangat mudah sekali. Teman-teman tinggal ketik sama dengan teman-teman blok filenya seperti ini, lalu tekan enter. Sorry, ini lupa saya tidak bisa di blok ya teman-teman. Kita ketikkan manual guys. Kita ketik sama dengan, kita ketik selnya, lagi sama dengan ketik selnya, lalu kita pilih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan PPh. Nah, PPh ini keterangannya apa? Jika gaji kotor di atas 8 juta, maka PPh 10% dari gaji pokok. Nah, di sini kita menggunakan rumus apa ini? Kita menggunakan rumus if ya. Oke. Nah, cara mengerjakan seperti ini. If buka kurung kita menggunakan apa ya? Jika gaji kotor, berarti kita klik selnya gaji kotor di atas 8 juta, 8 1 2 3 4 5 6 8 juta, maka dia mendapat PPh 10% dari gaji pokok. Berarti 10% dikali gaji pokok. Nah, ini kemudian falsenya 0. Oke, kita klik enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tarik ke bawah. Nah, ini kosong ya, yang lainnya tidak dapat PPh. Kita bisa lihat, kita cek nih, ini gaji kotornya kan jika gaji kotor di atas 8 juta. Nah, kita lihat di sini yang 8 juta cuman di direktur ini aja nih, gajinya 8,7 juta sekian ya teman-teman, makanya dia dapat PPh 10%. Oke. Nah, selanjutnya kita mengerjakan total gaji. Nah, ini sangat simpel sekali teman-teman. Total gaji itu didapat dari gaji kotor dikurang PPh. Nah, ini sangat mudah sekali, sama seperti gaji kotor tadi ya. Kita klik gaji kotor dikurang PPh, lalu tekan enter. Nah, kita tarik ke bawah ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Nah, beginilah cara mengerjakan gaji karyawan. Cara menghitung gaji karyawan versi saya ya teman-teman. Nah, di sini saya contohkan yang simple dulu nih. Nanti mungkin selanjutnya saya akan buat soalnya yang sedikit sulit ya teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai rumus-rumus yang ada di Excel ini. Oke, mungkin sekian dulu tutorial singkat dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Ingat teman-teman, satu subscribe sama dengan satu kebaikan. Oke, saya Mas Diki. Sampai berjumpa di video selanjutnya and see you next time.